Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Dialog Khas Berita 1 Landstalk bersama saya Dora Edward dan rekan saya Carlos Michael. Iya, dan pemirsa Landstalk hari ini akan membahas tentang respons penggiat media sosial atau netizen terhadap debat Pilgub DKI Jakarta yang digelar Jumat pekan lalu dengan judul Debat Pilgub di Mata Netizen. Masalah macet memang sangat membuat kita frustrasi. Tidak ada di dunia yang bangun jalan bisa memenuhi mengatasi kemacetan. Jadi gerakan Oke Ojo. Pemirsa Landstalk kali ini berjudul Debat Pilgub di Mata Netizen. Dan sudah bersama kami di studio hadir dua narasumber yakni dari Research Development Indonesia Indicator Mbak Fani Caniago dan juga sudah hadir Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute atau ICT Bapak Heru Sutadi. Ya, selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat siang Mas Carlos, Saudara. Ya. Dan pemirsa, sebelum membahas tema Landstalk siang ini, kita saksikan paket berita berikut ini. Debat kandidat Pilgub DKI Jumat malam pekan lalu memunculkan beragam percakapan, termasuk di dunia maya. Para penggiat atau netizen mengomentari tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu. Data dari Indonesia Indikator menunjukkan debat sesi kedua direspon lebih dari 48.000 akun Twitter dengan cuitan lebih dari 163.000. Tanggapan yang muncul pun jumlahnya lebih dari 78.000 per cuitan. Tak hanya itu, perhatian para calon pemilih muda masih menjadi mayoritas. Jumlahnya bahkan meningkat 31,5% dibandingkan debat sesi pertama, yakni mencapai lebih dari 11.000 akun. Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, masih mendominasi percakapan. Buktinya, tanda pagar atau hashtag Ahok Jarod tetap muncul meski topik debat sedang dijawab pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, atau pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Tanggapannya beragam. Tiap-tiap pasangan calon direspon dari sisi positif dan negatif. Cara penyampaian dan gestur para pasangan pun menjadi perhatian netizen. Tak hanya itu, kecenderungan para pasangan calon menyerang lawannya pun dikomentari, termasuk penilaian terhadap visi dan misi para peserta debat. Lantas, apa saja yang mempengaruhi respon netizen terhadap debat sesi kedua ini? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan bagaimana juga prediksi untuk debat sesi terakhir mendatang? Membuat masyarakat berpihak pada kendaraan transportasi. Iya, kita akan langsung membahas topik ini bersama dengan Mbak Fani, narasumber kita. ada Mas Heru, terima kasih Ya, sudah hadir di Landstalk. Mbak Fani, ini debat kedua tidak kalah hebohnya ya Carlos ya, Ya. dengan debat pertama. Banyak yang diperhatikan dari ekspresi, kemudian ini bagaimana penyampaian pasangan calon ketiga calon ini. Dari Indonesian Indicator sendiri Mbak Fani, apa yang ditangkap dari debat sesi kedua kali ini? Pada debat sesi kedua sebenarnya tidak jauh berbeda sebenarnya dari isu-isu yang dibahas oleh netizen dari debat pertama. Hanya saja fokus netizen saat ini tidak hanya persoalan debatnya sebagai momentumnya saja, tapi sudah kepada visi dan misi. Jadi ketika debat pertama orang mungkin masih menduga-duga dan menunggu kehadiran pasangan nomor urut 1 yang pada saat itu memang dinantikan untuk dilihat debatnya. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya di debat-debat yang diadakan oleh Alpa televisi terus. tidak hadir gitu ya. Jadi Karena sangat katanya dinantikan itu kehadiran. nggak resmi gitu kan. Iya, Oke. seperti itu. Jadi publik pada debat pertama itu memang curious dengan yang nomor 1, tapi ketika setelah debat kedua ini terlihat masyarakat sudah fokus kepada mengkritisi program. Berarti lebih concern kepada program-program yang disampaikan ya? Iya, lebih Oke. kepada program dan visi misinya. Apa perbedaan yang dicuitkan? Ini dari Twitter ya, source-nya ya kita Mbak Fani. source-nya dari Twitter. Apa perbedaan yang paling signifikan antara debat pertama dan debat kedua yang menjadi pembicaraan para netizen? Debat pertama tersebut mungkin tidak lebih banyak mengenai persoalan-persoalan yang saat itu terjadi di Jakarta. Sedangkan di debat kedua masyarakat sudah menilai misalnya pasangan nomor urut 3 misalnya dilihat dari kekuatannya di program lapangan kerja,
dari One Kecamatan One Center dan lain-lain, dan hal itu menjadi hashtag besar untuk pasangan nomor urut 3. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 1 juga dilihat dari bagaimana program RT/RW juga masih dibahas, walaupun tidak sebanyak dibahas ketika di debat pertama gitu. Dan yang pasangan nomor urut 2 dibahas mengenai bagaimana pencapaian-pencapaian dan kepuasan publik tentang dari pelayanan beliau selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya. Di debat pertama kalau tidak salah ada banyak kemudian kalimat-kalimat seperti terukur, ada angkanya, dan itu dikeluarkan oleh salah satu pasangan calon. Kita tidak menyebut itu nomor berapa, tapi kita lihat kemudian ada pasangan lainnya yang kemudian menduplikasi begitu, dan di debat kedua ini menggunakan kalimat-kalimat itu. Anda melihat di sosial media seperti apa tanggapan netizen? Iya, sebenarnya hal itu kalau secara idealnya itu adalah yang positif, pencapaian untuk memberikan informasi yang baik pada publik. Hanya saja publik tidak menduga dan tidak mengapresiasi sebenarnya ketika data untuk menyerang lawan itu disampaikan di sesi pencapaian visi misi. Jadi itu kan sesi pertama disampaikan, dan itu adalah forum untuk menyampaikan visi misi calon kita masing-masing, bukan untuk mengkritisi lawan pada saat itu. Jadi 5 menit awal ketika pasangan nomor urut 3 menyampaikan kekurangan dan rapor dari pasangan nomor urut 2, itu sudah mulai muncul ekspresi kekecewaan dan keterkejutan. Loh, kenapa seperti ini? Kok keterkejutan seperti apa, Mbak Fani maksudnya? Karena publik mungkin menunggu visi misi secara personal. Seharusnya Anda menyampaikan visi misi tentang diri Anda. Menyampaikan tentang diri kita, belum pada momentum menyampaikan untuk mengkritisi pihak lain seperti itu. Jadi cara waktunya, timingnya yang dipersoalkan oleh netizen pada saat itu. Ya, Mas Heru, ini ada pola yang berbeda dari debat pertama dan kedua, begitu ya. Debat kedua lebih concern gitu ya si netizen ini terhadap visi misi yang disampaikan. Anda melihatnya ini apa yang membuat netizen lebih concern terhadap hal itu? Jadi yang pertama itu memang kalau debat pertama ini kan sebagai sebuah pembuka gitu. Apa sih kita polanya seperti apa gitu ya. Di debat kedua ini memang kita melihat orang lebih dalam melihat apa sih yang disampaikan gitu ya. Jadi di awal di debat pertama itu kita bicara ini bener nggak sih yang disampaikan. Kadang-kadang orang mungkin apalagi politisi gitu ya, kadang-kadang suka lebay, suka mungkin juga klaim apa gitu. Jadi di debat kedua udah nggak bisa lagi, misal katakanlah orang mengatakan, oh Anda di posisi 22 gitu, tapi kemudian Anda di posisi 9 segala macam, karena semua nanti akan basisnya data. Apalagi sekarang dengan mesin pencari yang demikian cepat gitu ya. Ini benar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini posisi keberapa sih menurut Ombudsman gitu ya. Ini bisa langsung dicek gitu ya. Menarik yang disampaikan oleh Mas Heru, ini bisa jadi kemudian kita bisa melihat yang paling konsisten sebenarnya 1, 2, atau 3 kemudian dari apa yang disampaikan di debat, karena yang Anda katakan tadi bahwa ada banyak hal yang misalnya jadi senjata pamungkas, kemudian apakah kemudian calon tertentu mengulang-ulang kembali atau tetap konsisten? Seperti apa netizen melihatnya? Ya memang yang pertama itu ini kan pilkada rasa pilpres gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan bisa nggak sih diambil sebagai apa, disarikan apa yang dikatakan netizen gitu, mungkin agak sulit gitu ya. Karena dari beberapa penelitian itu mungkin 50% itu orang luar Jakarta gitu ya. Kemudian juga bagaimana tentu kan ada pihak-pihak yang secara terorganisir memang melakukan campaign melalui internet gitu, tapi ada juga yang sporadis. Kalau kita lihat misalnya tim dari Pak Ahok gitu ya, karena kan memang ini tim yang dibangun dari 2012 gitu, jadi memang secara permainan, pola segala macam sudah lebih ahli lagi dibanding mungkin Agus Silvi yang baru gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari para netizen ini melihat tadi misalnya apa yang disampaikan ini benar nggak sih gitu ya, jangan-jangan jadi kalau kan kita ramai kampanye anti hoax gitu ya, jangan-jangan hoax gitu loh. Jadi publik juga akan segera merespon apa yang disampaikan itu benar apa tidak. Dan uniknya memang sebenarnya secara data itu mungkin paslon itu mengatakan benar gitu ya, cuman mungkin beda tahun gitu loh. Yang satu menyampaikan 2015 itu datanya benar, misal ke Kemdikbud posisi 22, posisi 2016 posisi 9 gitu ya. Nah ini kan yang nanti memang kita tidak bisa menjudge data mana yang lebih benar gitu. Tapi betapapun kalau
yang latar belakang akademisi kan mereka akan mesti tahu bahwa pencarian ilmu pengetahuan kan seperti itu. Jadi ketika misalnya pasangan calon menyampaikan data, data itu benar, ya berarti memang itulah kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu salah, ada pihak lain yang akan menyampaikan data secara lebih benar. Dan ini diikuti oleh tidak hanya netizen tapi juga media mainstream ya. Jadi mereka membandingkan ada cek banyak fakta, yang kemudian menyusun semacam grafis begitu, cek kemudian fakta, ya, betul. memberikan data yang lebih tepat. Mengkonfirmasi yang Begitu. lebih tepat. data yang lebih tepat agar mungkin publik juga, karena berbahayanya gini. Jadi dalam Pilpres kemarin di Amerika Serikat gitu ya, yang berbahaya itu bukan data yang benar tapi justru fake newsnya gitu ya. Fake newsnya Yang kadang-kadang orang Amerika pun cerdas gitu ya, tapi kemudian pada saat pemilihan ternyata ini merugikan salah satu calon gitu ya. Jadi memang kalau saya pikir ya netizen juga harus cerdas, dan memang media-media ini juga baik mainstream, online apa gitu ya, menyajikan secara lebih berimbang, lebih luas gitu ya. Baik, Mas Heru dan Mbak Fani, kita akan lanjutkan obrolan ini sesaat lagi, dan pemirsa kami akan kembali ke Pengadilan Slok Berita 1.